para jamaah pencinta Islam, pencinta Allah, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam kesempatan ini. Ahussu bidzikri, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Talibin selaku sahibul bait, sahibul hajah dalam kesempatan ini, Al-Mukarram Raden Kiai Haji Baihaqi Bustami beserta seluruh keluarga yang saya hormati dan saya takdimi. Hadirin wal hadirat azakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan anugerah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bisa berkumpul di majlis di Raudhatun min Riyadil Jannah, kita kedatangan ulama besar, seorang ad-da'i fillah yang selama ini mungkin kita hanya melihat beliau di media sosial, di YouTube dan Instagram, dan alhamdulillah setelah rasa kangen kepada beliau, setelah beliau hadir di tengah-tengah kita, subhanallah, subhanallah, mudah-mudahan ini semuanya menjadi tangga barakah dari Allah, ridha dari Allah, untuk menjadi tanda pertemuan dan perjumpaan kita kembali nanti di surganya Allah bersama Nabina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para ulama, termasuk bersama beliau, mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Beliau bukan hanya sebagai tokoh dai di tanah air kita tercinta, ternyata beliau juga sudah sangat dikenal di luar negeri, dan selama ini saya baca beliau sudah sering mengisi di Paris, Prancis, dan alhamdulillah sekarang nyampe juga di Pulau Madura di pondok pesantren Raudhatul Talibin ini. Mudah-mudahan barakah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemandu acara pengajian dialogis ini, sebelumnya biar lebih kenal beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal maka kita akan cinta beliau, sayang beliau, tentunya mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberi keberkahan umurnya, ilmunya dipanjangkan umurnya, terus membimbing umat ila yaumil qiyamah. Beliau masih muda, masih fresh, masih menyejukkan tentunya, yang kita harapkan siraman-siraman ilmunya terus mengalir kepada kita semuanya, amin, Allahumma amin. Beliau adalah Dr. Haji Ar-Rasyid Hashim LCMA, pengasuh Ribat Nauraniyah, yaitu suatu lembaga kajian turas ilmu akidah, tasawuf dan amalan dzikir yang berpusat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Beliau masih sangat muda. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1986, tepatnya beliau masih kurang lebih umur 35 tahun, tapi ilmunya sudah kita rasakan bersama, mudah-mudahan terus mengalir barokahnya kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Beliau lahir di kota Tangah, Payakumbuh, kota Tangah, Sumatera Barat, dan mengenai studi beliau baik formal atau non formal ini sangat banyak untuk kita bacakan, tapi sebagai ringkasan saja, beliau menyelesaikan kajian keilmuan keislaman di Darus Sunnah sampai beliau menghatamkan Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah, atas asuhan almarhum al-maghfurlah Dr. Kiai Haji Ali Mustafa, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, sebagai imam besar Masjid Istiqlal 2 periode. Dan beliau menyelesaikan S2 dan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah, tepatnya pada tahun 2017, dan mengisi kajian-kajian keagamaan ini bukan hanya di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional juga. Sekarang beliau itu menjadi dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta,
dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga sebagai pengajar kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hadis Sunan An-Nasai dan Imam Ibnu Majah di Darus Sunnah, sebagai penerus dari Al-Mukarram Ad-Doktor Almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Mudah-mudahan beliau terus berkarya dan berkarya dalam li'izzil Islam wal muslimin, amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita yang akan membahas tema besar kita, dan ini sangat penting bagi kita semuanya, yaitu memantapkan karakteristik ahlu sunnah wal jamaah. Terus terang Buya, di sini di Madura, walaupun sudah dikenal sebagai daerah yang sangat agamis, sangat kuat keagamaannya, dalam masalah-masalah akidah ahlus sunnah wal jamaah kami akui masih kurang. Dan mungkin di akar bawah masyarakat awam masih juga belum sadar bahwa dirinya yaitu berfirqah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kami tentunya sangat membutuhkan pencerahan apa sih ahlus sunnah wal jamaah dan apa yang harus kita laksanakan dan kita lakukan dalam berfirqah ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang sangat mengerikan ketika kita tahu, baca hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Ibnu Majah, bahwa Islam akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka. La illa firqatan wahidah, illa millatan wahidah. Yang millatan wahidah itu setelah ditanyakan oleh para sahabat, Rasulullah menjawab, man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi itu yang sangat kami butuhkan tentang ahlus sunnah wal jamaah, dan apa kewajiban kita sebagai umat muslim agar kita tidak termasuk golongan firqah-firqah yang menyesatkan. Bahkan terus terang di sini di Madura juga banyak yang salah persepsi juga Buya ini. Dianggap, mohon maaf, ada kelompok tertentu, kalau bukan kelompok ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mohon maaf saya sebutkan juga, kalau di Madura banyak anggapan kalau bukan NU bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahaya ini kan, ini perlu penyadaran. Dan siapa tokoh-tokohnya, karena ini hal dasar, sesuatu yang mutlak wajib kita ketahui. Alhamdulillah beliau adalah satu dari 3 ulama azwaja yang sangat viral dan sangat diidolakan oleh semuanya. Kalau kita selama ini kenal Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad LC MA, juga ada Kiai Haji Idrus Ramli, 1 dari 3 adalah beliau, Buya Busaros Ar-Rosi Hashim. Ini 1 dari 3 pilar azwaja yang tengah diidolakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Dan untuk selanjutnya, mari kita ikuti kajian beliau tentang ahlus sunnah, pemantapan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kami serahkan kepada beliau sepenuhnya, dan nanti ada waktu untuk dialog Buya. Persilakan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah, walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyati ajma'in. Para kiai, para masyayikh, sahibul bait, sahibul majlis, para salikin, muridin, muhibbin,
para duyuf, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita tentang pemantapan akidah Ahlus Sunnah. Ini harus diluruskan bahwa akidah Ahlus Sunnah itu tidak ada kaitannya dengan amal-amal fisik. Ini yang pertama. Akidah itu ilmu yang berkaitan tentang ma'rifatullah wa sifatihi wa af'alihi wa ma yajibu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuz. Begitu juga pada para nabinya, mengenal Allah, sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang tidak wajib bagi Allah, mustahil. Begitu juga pada Rasul. Itu ilmu akidah. Dan semua itu mahalluha al-qalb, tempatnya adalah qalbu. Berarti bukan bagian dari amal fisik. Maka akidah Ahlus Sunnah penandaannya bukan orang yasinan. Itu salah kaprah itu ya. Jadi berdebatlah saya dengan seseorang, dia mengatakan itu kiai dia Ahlus Sunnah. Saya bilang enggak. Kenapa kamu mengatakan dia tidak? Dia tidak meyakini sifat 20, tidak belajar Allah wujud qidam baqa. Itu kiai NU, belum tentu kiai NU Ahlus Sunnah. Kalau akidah yang diajarkan tauhid kelompok Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bagaimana? Dia yasinan, dia maulidan, enggak ngaruh. Yasinan, maulidan itu amal fisik. Itu amal fisik. Akidahnya apa? Apakah dia belajar akidah Asy'ariyah, belajar akidah Maturidiyah? Akidah Imam Asy'ari itu seperti Imam Bukhari dalam hadis. Kalau ingin belajar hadis sahih ya baca Bukhari. Kalau ingin belajar fikih yang bagus, belajar fikih Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kalau ingin belajar akidah, maka riwayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada yang nanya, apa kata kawan? Pertanyaannya konyol. Tahu konyol? Apa konyol di Madura, Kiai? Tapi paham ya? Paham. Ya, manhaj al-konyoliyah. Apa kata dia? Kamu mazhab Syafi'i, tapi kenapa akidahmu tidak akidah Syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama. Yang kedua yang lebih konyol lagi, Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok. Paham gak tuh pertanyaannya? Imam Syafi'i tidak ikut terus kenapa kamu ikut Asy'ari? Gimana cara jawabnya? Nah, kita mulai dari yang kedua. Imam Syafi'i tidak ikut Asy'ari. Gimana cara jawabnya? Kalau dia ngerti baca kitab, kita tanya balik, kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya, kasih kitab. Kitab, nggak usah kitab-kitab Ahlus Sunnah murni yang campur-campur aja. Syiar A'lamin Nubala karya Zahabi, Tarikhul Islam karya Zahabi. Kalau yang mudahnya Tabyin Kazbil Muftari, tapi semuanya belum diterjemah ya. Di situ disebutkan bahwa Imam Asy'ari lahir antara tahun 250 sampai tahun 260. Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Ketemu nggak tuh? Imam Syafi'i wafatnya 204. Imam Asy'ari lahirnya antara 250 dan 260. Ketemu nggak? Jadi kalau ada orang nanya, Syafi'i nggak ikut Asy'ari kok, itu pertanyaan orang pinter atau orang jahil? Kenapa jahil?
Konyol. Kenapa konyol? Duluan Imam Syafi'i apa Asy'ari? Mana mungkin orang yang lahir sekarang ikut orang yang belum lahir. Tapi kawan kita terpengaruh. Banyak juga yang meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma pertanyaan begitu. Iya juga ya, Imam Syafi'i kan gak ikut Asy'ari. Alah, ikut-ikut konyol. Ikut-ikutan dibodoh-bodohi. Paham di situ? Ya, ini cara-cara mereka. Oh, nggak puas. Ngomongnya lain lagi. Nabi Muhammad gak ikut Asy'ari kok. Itu lebih konyol lagi, itu jahilun murakabun alfamarrah. Kalau begitu kita ngomong balik, Nabi Muhammad gak ikut Bukhari kok. Ya kan? Benar gak? Jadi kalau orang jahilun murakab jangan pakai alim jawabnya. Kitab natajahal, pura-pura jahil dikit lah, ya kerjain dia. Oh gitu ya, Nabi Muhammad juga gak ikut Bukhari. Terus kenapa kamu ikut Bukhari? Ntar dia bingung-bingung sendiri tuh. Jadi mereka ini sok kritis, tapi data kurang, ilmu gak cukup, ilmu sejarah aja lewat, ya. Ini sering cara orang mencekokinya. Tapi itu di luar sana. Kalau di Madura aman, ya. Itu kelompok itu kalau masuk Madura langsung kesetrum di Suramadu. Hilang langsung, ya. Masuk Suramadu dia langsung jadi aswaja dia. Bukan azwaja, Kiai. Iya, bukan. Tadi saya disebut azwaja sama beliau, ya. Nanti ada yang marah yang. Taib. Kita ini Ahlus Sunnah. Dari mana kata Ahlus Sunnah? Ini yang harus dipelajari dulu. Kata Ahlus Sunnah diambil dari hadis yang tadi dibaca. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, jika 73 umatmu semuanya masuk neraka kecuali satu, siapakah yang satu itu? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ma ana, ma di situ, ma apa itu? Ma mausul atau ma masdariyah? Atau ma nafiyah? Atau ma istifham? Ma apa itu? Masdariyah? Boleh. Ma mausul? Boleh. Tinggal tanggung jawab. Ya, ma'ana kita pakai misalnya mausul, yang aku alaihi, atasnya, maksudnya aku dia ikuti. Kalau pakai apa agak jauh dikit, ya. Jadi satu lafaz itu boleh ditasrif, boleh di i'rab, boleh diapain, yang penting kita tahu hujahnya dan cocok dengan maknanya nanti. Kalau tidak, kita revisi. Ma'ana alaihi boleh diterjemahkan secara bebas. Kelompok firqah yang akulah yang menjadi ikutannya. Wa ashabi, lalu waw di situ bisa diartikan dan, bisa juga diartikan summa. Kemudian atau juga bisa diartikan kalau tidak ketemu aku, ikut sahabat-sahabat aku. Saya mau tanya, jumlah sahabat Nabi ada berapa? Banyak. Saya mau tanya angkanya. Banyak juga anak TK bisa jawab. Banyaknya berapa? 100? Alhamdulillah, lolos, ya. Tapi nggak dapat hadiah. 124.000 yang menjadi mufti, yang menjadi imam tidak sampai 100, tapi lumayan. Jika masing-masing dari 100 itu punya murid, muridnya punya murid, udah berapa banyak sahabat itu.
Maka jika ikut salah satu sahabat itu disebut dengan jamaah. Ashab jamaah dari sahib. Benar. Maka ma'ana alaihi ahlus sunnah, yaitu ikut sunnahku. Wa ashabi jama'atu ashabi wal jamaah. Itu makna harfiah. Apa makna turunannya? Orang yang tidak bertemu aku, mereka bisa bertemu sahabatku. Ini yang disebut bersanad, bersilsilah. Saya sering mencontohkan, kalau ada orang ngaku keturunan Syekhana Khalil, buktinya apa? Pakai jenggot, pakai sorban, atau pakai nasab? Boleh nggak saya bilang, aku mirip dengan Syekhana Khalil? Nih colet celananya nih, nah, sarungnya mirip Syekhana Khalil, sorbannya mirip Syekhana Khalil. Bisa nggak begitu? Atau begini, di dalam buku Syekhana Khalil dituliskan begini-begini, itu saya semua itu. Bisa nggak kalian begitu? Nah, di luar sana, di luar Madura, di Madura nggak ada ya. Itu ada kelompok ngaku-ngaku dia ahlus sunnah. Tapi kita tanya, mana sanadmu? Dia bilang, hadis Imam Bukhari riwayat sekian. Itu sama dengan orang bilang, saya mirip Syekhana Khalil sesuai dengan buku risalah fulan. Itu kan ngaku-ngaku. Contoh lain, ada orang ngaku Habib. Itu karena hidung mancung atau gimana? Wah, di Madura banyak yang hidung mancung. Mancung ke belakang, mancung ke dalam. Tapi beliau nih mancungnya bener ini, soheh ini, calon Habib. Udah seumur gini masih calon Habib. Habib dari Habibah siapa? Habibullah, bener sahih itu. Kalau ada orang ngaku Habib cuma karena hidung mancung, jenggot dipanjangkan, pakai serban, lalu takbir Allahu Akbar, percaya nggak? Ya nggak percaya. Tanya dulu nasabmu mana. Ngaku-ngaku misalnya, ana Al-Haddad, Masya Allah, Tabarakallah ya akhi. Bisa nggak dengan begitu doang jadi Habib? Cukup dengan Arabi sedikit langsung jadi Habib. Enak amat ya. Ada yang mau muntah-muntah tuh langsung tuh. Lalu pembuktian jadi Habib bagaimana? Mana nasab ranji silsilahmu? Gitu. Sama, ngaku ikut Rasulullah, buktinya satu aja. Mana sanad gurumu? Ada hafiz Quran ngaku hafiz, bisa percaya nggak? Ahli kiroat katanya. Kita tanya aja, maaf Pak, sebelum kiai Pak dulu, maaf Pak, boleh tahu gurunya siapa, sanadnya kemana? Boleh, kita punya hak bertanya begitu, ya, tidak dilarang kita bertanya begitu. Nanyanya yang sopan, jangan bilang gurumu siapa, jangan begitu ya. Ntar dicaro sama orang Madura ya. Jadi bagaimana cara menjamin kesahihan, kevalidan, kebenaran, keaslian ahlus sunnah? Bersanad. Nah, orang Madura ini kan unik. Dibilang NU, loh gurunya NU belajar di sini. Benar gak? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar kepada Syekhana, ya gengsi dikit kayaknya ya disebut NU ya. Ya benar. Saya di atasnya NU ya. Sebelum ada NU kami sudah ada. Ya. Gak usah sibuk di situ. NU itu belum tentu orang-orangnya ahlus sunnah semua, tapi manhajnya NU sudah pasti ahlus sunnah. NU dibuat oleh ulama-ulama yang berguru kepada Syekhana Khalil. Syekhana Khalil akidahnya apa? Akidah ahlus sunnah Asy'ariyah.
beliau belajar di Makkah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga kepada ayah daripada Mahfud At-Tirmidzi. Jadi berguru kepada mereka. Syekh Nawawi Al-Bantani punya jalur banyak Ahlus Sunnahnya, ada jalur Misri, ada jalur Hadrami, ada jalur Makki, ada Madani, ada Hijazi, ada Dimashqi, banyak sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian juga mengembangkan ajaran akidah. Maka coba lihat kitab-kitab akidah di pesantren, pesantren yang masih pakai kitab kuning, itu kebanyakan syarah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, benar gak? Ada syarah Aqidatul Awam, ada syarah Fathul Majid. Fathul Majid itu langsung beliau ambil matannya daripada gurunya, Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri. Pindah beliau ke Makkah, beliau tulislah syarahnya. Syekh Ahmad Nahrawi Al-Misri itu berkawan dan berguru kepada Imam Al-Bajuri. Kita pada belajar Hasyiah Bajuri kan? Nyambung semua. Syekhana Khalil bersanad kepada ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga banyak sanad-sanad yang lain. Sanad kepada ulama-ulama Arab, ulama Mekah, dan banyak sekali. Ya. Dan sanad ini kemudian diabadikan oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi, sanad dari ayahnya dan dari gurunya Bakri Syata, bersambung kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini juga yang harus dikoreksi. Kita tidak membenci siapa-siapa, tapi kalau ada orang keliru kan boleh dikritik ya. Ya, pimpinan Nahdiyin yang lama itu menyebutkan sanad Asy'arinya tidak benar. Tapi alhamdulillah sudah ditegur, sayangnya tidak diperbaiki. Wajar, walaupun doktor di Ulumul Qura Mekah kan bukan belajar sanad, ya, belajar usuluddin. Kalau keliru bab sanad dimaklumi karena bukan ahlul isnad. Cuma ya harus diperbaiki. Kalau enggak sudah nyebar di internet, tertulis di selebaran itu Imam Asy'ari, ada videonya juga, berguru kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Padahal beliau dengan Abu Ali Al-Jubba'i sudah talak 3 itu. Kasusnya sudah panjang. Masih ingat kasusnya? Imam Asy'ari sudah agak gak tahan dengan ayah tirinya ini. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa namanya? Coba ulangi. Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini mengatakan Allah hanya berkehendak yang baik-baik. Yang tidak baik bukan Allah yang berkehendak. Maka di alam semesta ini, tanpa dia sadari, dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah. Bahaya nggak akidah begitu? Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, wahai Abu Ali Al-Jubba'i, ada 3 orang meninggal, 1 anak kecil, 2 orang mukmin, 3 orang kafir. Kalau anak kecil meninggal, masuk mana? Neraka atau surga? Yakin? Beneran? Kayak udah tahu aja ya. Kayak udah pernah kesono. Anak kecil wafat masuk tapi surganya standar, surga ekonomis. Orang mukmin dewasa meninggal masuk surganya tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Giliran orang kafir masuk neraka. Dia kafir dan dewasa dalam kekufurannya.
Bertanyalah si anak kecil yang masuk sorga, tapi sorganya ekonomis. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, kenapa sorgaku cuma ekonomis? Kenapa sorgaku tidak seluas sorga orang yang kedua? Lalu Imam Asy'ari nanya, wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i, kalau anak ini nanya, Allah jawabnya gimana? Dijawab oleh Abu Al-Jubba'i, Allah akan berkata, wahai anak kecil, jika engkau nanti besar, aku biarkan hidup, tidak dimatikan sebelum dewasa, engkau akan mati kafir. Oh begitu, kata anak kecil. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba yang ketiga angkat tangan. Orang siapa yang ketiga? Kafir. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, kalau engkau tahu aku bakal masuk neraka, kafir setelah dewasa, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil itu? Kata Imam Asy'ari, Allah jawabnya gimana Tuan Syekh? Abu Al-Jubba'i bilang, gak bisa jawab. Mau bilang, Allah akan berkata, bingung dia. Ini cerdasnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya tumbang. Kasih tiga kasus, 2 pertanyaan, tumbang. Belum pertanyaan ketiga. Belum pertanyaan. Jadi ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, banyak sekali perdebatan beliau menentang, mengkritisi ayahnya, ayah tirinya. Abu Ali Al-Jubba'i ini bukan ahlu sunnah. Dia akidahnya Mu'tazilah. Apa nama akidahnya? Kelompok yang meyakini Quran makhluk, kelompok yang meyakini ada status yang bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada nih di antara kita mukmin, dosanya apa kalau orang-orang zaman sekarang? Nonton YouTube buka aurat ya, atau nonton film hot-hot, ketiduran habis nonton, belum sempat tobat, videonya masih jalan. Itu nanti masuk dalam kubur di mana tuh statusnya? Dia pendosa atau mukmin? Atau mukmin yang berdosa? Kata Mu'tazilah, kalau ada mukmin berdosa, maka dosa itu sebenarnya kufur. Tapi dia masih mukmin, maka statusnya bukan mukmin, bukan kufur, namanya fasik. Menurut Mu'tazilah, khalidan mukhalladan fitnar, kekal masuk neraka. Mau nggak jadi orang Mu'tazilah? Maka surganya Mu'tazilah itu sepi, dosa dikit masuk neraka. Meninggal belum sempat tobat, enggak mukmin, enggak mukmin, enggak kafir, tapi kekal di neraka. Ekstrim enggak tuh? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim, lebih ekstrim dari kelompok yang ngebom itu. Kelompok yang ngebom itu kan dia mau menikahi 72 bidadari, lalu dia ngebom orang. Itu kan enggak waras tuh begitu. Masa mau dapat surga bunuh orang? Yang dibunuh sesama muslim lagi, ya. Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian menentang gurunya yang merupakan ayah tirinya. Disitulah beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Apa kata beliau? Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni fa'rif anni ana Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang kenal aku ya sudahlah, yang belum kenal ketahuilah aku Asy'ari. Aku mulai detik ini, hari ini, membuang jubahku. Dengan demikian aku juga membuang akidah lamaku Mu'tazilah. Di riwayat lain beliau mengatakan, armi aqidati kama armi jubbati. Aku buang akidahku Mu'tazilah seperti aku buang jubahku. Jubbah ini mirip dengan jubbati, jubbai, ya, mirip-mirip ya. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Lalu beliau kembali ke gurunya yang lama, namanya Imam Zakaria As-Saji. Siapa nama imamnya? Imam Zakaria As-Saji ini pernah berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Lalu Imam Asy'ari pindah dari Basrah ke Kufah, ke Baghdad, ya, ke Baghdad pindahnya. Sampai di Baghdad, beliau bertemu murid-murid Imam Asy'ari, namanya Al-Barbahari. Siapa namanya? Al-Barbahari orangnya kaku, nggak bisa debat. Imam Asy'ari menuliskan kitab judulnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini diuntukkan untuk murid-murid Imam Ahmad dan pengikutnya di kota Baghdad. Maka bahasanya berbeda ketika beliau di Basrah. Di Basrah bahasanya lebih dinamis kalau kata orang kampus, debatnya agak panas. Sedangkan di Baghdad sedikit-sedikit Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Cuma sayang kitab Al-Ibanah ini dicuri dan disalin ulang, lalu disisipkan kata-kata yang tidak benar oleh kelompok Mujassimah. Apa arti Mujassimah? Kelompok yang menjisimkan Allah. Jisim itu benda, benda itu punya sifat bertempat. Mereka meyakini Allah bertempat. Sampai di Mekah ada orang Madura berubah akidah. Cuma karena pengen dapat beasiswa, lalu ditanya oleh yang nguji, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata santri Madura, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Cari aman. Kan ada Quran ya kan? Masih aman. Didesak lagi, "Aina Allah?" Nyamar dulu ah, yang penting dapat beasiswa. Fis sama. Di mana Allah? Dijawab sama dia, di atas aras. Nggak puas ini orang. Yang nguji nggak yakin. Kayaknya orang Madura ini mau ngerjain aku ini ya. Tanya lagi, "Aina Allah?" Dijawab oleh orang Madura ini yang jadi mahasiswa di Saudi. Fis sama. Di langit, yang penting dapat beasiswa. Banyak yang begitu, banyak yang berubah cuma karena pengen dapat beasiswa. Ada yang terlalu menghayati, pulang-pulang lupa kalau dia ahlu sunnah. Apa kata dia? Pak Kiai sesat, Pak Kiai akidahnya tidak sahih, Asy'ari 3 masa. Nah, nanti dia bawa cerita ini nanti akan banyak orang bawa cerita Imam Asy'ari punya 3 masa. Terakhir jadi Wahabi. Namanya dulu Salaf. Kata mereka Asy'ari pertamanya adalah Mu'tazilah, kedua jadi Kullabiyah, yang ketiga menjadi Salafiyah. Enak amat ya. Suka-suka dia buat cerita. Alasannya apa? Di kitab Asy'ari ada tulisan. Nah, ini hati-hati nih, di kitab Asy'ari ada tulisan. Apa kata tulisannya? Ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Di kitab yang lain salinannya ngomongnya nggak begitu. Ya sakinal ars, wahai yang tinggal di atas aras. Ini orang ingin memalsukan kitab Asy'ari tapi dablek, blow on. Dia lupa Asy'ari ini hafiz Quran. Imam Asy'ari mengatakan di muqaddimah kitab, akidahku semuanya akidah Imam Ahmad, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Di Quran ada nggak lafaz sakinal ars? Yang tinggal di aras ada nggak di Quran? Sakinas sama ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang ada apa? Wa huwa rabbul arshil. Yang ada rabbul arsh, bukan sakinul arsh. Apa arti rabbul arsh?
yang menciptakan arsy. Kalau sakinul arsy artinya apa? Yang berdiam, bertempat di atas arsy. Ini mau memalsukan kitab tapi mati bunuh diri namanya, ya. Dia nggak sadar Imam Asy'ari ini hafiz kitab dan sunnah. Tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan sunnah. Jadi yang benar gimana? Allah di atas aras atau Allah Rabbul Aras? Nah, nanti akan ada mereka terjemahkan kitab Ibanah. Lalu isinya itu tidak rubah. Ya, ditulislah wahai yang tinggal di langit. Atas dasar itu mereka mengatakan akidah Asy'ari berubah menjadi Salafi. Ini akidah mereka, ya. Ini tuduhan mereka. Kok tegang gitu ya? Dimintanya ngomong ahlu sunnah apa? Dialogis ya. Ini pengajian paling serius selama di Madura ini, ya. Biasanya saya ketawa atau apalah, ya. Ini nggak ada. Tapi antum mulai begitu ketawa juga, ya. Gimana Pak Kiai? Mau dilanjut? Serius? Kata kawan kita, tidak ada di Mekah. Nah, ini hujah baru nih. Nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Tapi hujahnya apa? Tak ada di Mekah. Giliran sholat subuh berkunut, tidak berkunut, pakainya apa? Di Mekah nggak ada kunut. Pas kita ajak tarawih 20 rakaat, bilangnya apa? Nabi baca hadis dia, Sahih Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah SAW, ya, tidaklah Rasulullah SAW yazid, ya, menambahkan lebih daripada 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Tapi dia lupa, ini kan hadis lafaznya panjang, fi Ramadan wa fi ghairiha, di Ramadan dan selain Ramadan. Kalau sholat 11 rakaat di bulan Ramadan, mafhum. Kalau di luar Ramadan ada nggak namanya tarawih? Terus 11 rakaat di bulan Ramadan namanya apa? Witir. Jadi pas kita ajak, oh di Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat. Ayo kita sholat 20 rakaat yuk. Jawabnya gimana? Nabi tidak pernah sholat melebihi 11 rakaat, baik Ramadan atau di luar Ramadan. Tuh ngeles nggak tuh? Tuh dalil orang sekarang. Dalil apa dalilnya? Kata orang Mekah, ya. Tapi ini tidak termasuk kepada bab ahlu sunnah. Dalam bab akidah ini cuma bab fikih, ya. Maka jika ada orang sholat tarawihnya cuma 11, itu masih ahlu sunnah. Selama akidahnya masih akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tapi fikihnya mungkin yang kurang bagus. Nazal motor. Udah nikmati aja sesekali, ya. Habis ini kita beres. Ya. Cari posisi dulu lah, ya. Sebenarnya dari tadi saya ngomong mendekat dikit lah, tapi nggak enak. Tapi malaikat langsung turunkan hujan biar mendekat. Ya, dinikmati aja ya. Anggap saja rahmat Allah turun. Dulu waktu Gus Dur di demo, turun hujan, yang demo bubar. Apa kata Gus Dur? Kok rahmat Allah turun kalian bubar? Ya. Setuju nggak? Baik. Ada hal paling penting yang mau saya sampaikan, ya. Ini bisa dipendek, bisa dipanjangkan, kita lihat keadaannya. Akidah Ahlussunnah itu yang paling penting adalah mentakrif, mendefinisikan iman.
Ini akan menjadi masalah nanti di masa depan. Iman itu apa? Apa yang disebut iman? Ma huwal iman? Apa yang disebut iman? Kalau nyoblosnya nomor sekian gitu ya. Apa yang disebut orang beriman? Kalau yasinan ya, nggak nyambung. Ma huwal iman? Al-iman tasdik bil qalb. Nah, ini yang paling penting. Iman itu tasdik, membenarkan dengan kolbu. Lalu yang kedua, ikrar dengan lisan. Ini standar nih, standar. Coba terusin. Yang ketiga, amal dengan arkan. Tapi ingat, ini definisi belum selesai. Al-awwal aslun wal baqiyani far'un. Paham nggak? Yang pertama tasdik di kolbu disebut dengan asal, pokok. Sedangkan mengucapkan dengan lisan, dan yang ketiga mengamalkan dengan anggota tubuh disebut dengan apa? Furu, cabang. Itu disebut dengan cabang. Ini betul-betul Imam Asy'ari itu merumuskan iman begitu hati-hati. Kenapa beliau berbicara begitu? Ini sudah berhenti kan? Sudah berhenti kan? Udah, tenang aja. Malaikat nurun hujan teman kita kok ya. Ya kena dikit, alhamdulillah. Dulu ada kelompok namanya Khawarij dan Syiah. Ini mirip-mirip dalam konsepnya, tapi berbeda prakteknya. Apa konsep mereka? Ini kayak main layangan nih. Ayo. Maju aja, maju dekat. At-tasdiq itu bagi kelompok Khawarij. Khawarij ini kelompok yang dulu meyakini apa? Apa yang diyakini kelompok Khawarij? Iman itu tidak hanya tasdik di kolbu. Usulul iman bagi kelompok Khawarij 3 sekaligus. Kolbu, lisan, terus perbuatan. Nah, ini kelompok Khawarij, ini hati-hati. Definisinya hampir sama, bedanya mereka mengatakan ini disebut usul, ini disebut dengan pokok, tiga-tiganya pokok. Maka beda perbuatan dianggap beda iman. Dan di masa Khawarij dulu beda politik, beda iman. Pro kepada Ali kafir, pro Muawiyah kafir. Tidak pro ke mereka, tidak pro kepada kelompok lain juga kafir. Ini kelompok siapa yang mengatakan itu? Khawarij. Berarti Khawarij ini menjadikan sikap politik bagian dari nomor 3, perbuatan. Sikap politik ini karena bagian dari perbuatan al-amal bil arkan, bagi kelompok Khawarij ini disebut dengan pokok iman. Jadi beda politik, beda iman. Kelompok apa tadi? Kelompok Khawarij inilah yang membunuh Sayyidina Ali. Mau mengulang sejarah ini? Mau ngulang nggak? Mau? Antum mau mengulangi sejarah ini kembali? Beda politik, beda iman, mau? Beneran? Ini janji loh ya. Di masa Sayyidina Ali dikafirkan oleh mantan simpatisannya. Nih hati-hati ini simpatisan yang melakukan. Simpatisan ngomong begini, Ali sudah membelot. Loh, lebih suci dia daripada Ali. Lucu nggak?
Dia menganggap dia lebih mengerti politik daripada Sayyidina Ali. Berarti mereka ini sombong nggak? Mereka berprasangka kepada Sayyidina Ali. Mereka mengatakan Ali sudah tidak istiqamah, Ali sudah melenceng dari Rasulullah. Nanti bakal muncul kelompok begitu, ya. Tinggal nunggu aja tahun 2023, 2024. Ada nggak nanti di antara antum ngomong Ar-Razi Hashim sudah melenceng? Itu mirip-mirip tuh, walaupun saya bukan Sayyidina Ali, ya. Ciri-ciri Khawarij menjadikan sikap politik bagian dari iman. Kalau ahlu sunnah yang asli mengatakan enggak begitu. Yang pokok cuma tasdik. Ini saya langsung aja ya. Dulu yang nyoblos 01, yang nyoblos 02, walaupun 0102-nya sekarang udah di satu kabinet. Satu jadi presiden, satu jadi menteri. Lucu nggak tuh di negara ini? Lucu, tapi pengikutnya pada tengkar juga ya. 01, 02 sempat mereka sudah hampir jontok-jontokan. Mungkin di depan saya ada yang mantan jontok-jontokan ini. Banyak ya. Antum korban, saya nggak marah. Antum berarti korban WA sama Facebook sama hoax. Itu korban semua, kita maklumi. Di zaman itu orang digiring beda coblosan, beda iman. Ternyata itu akidah Khawarij yang disisipkan, digunakan untuk memecah umat Islam Ahlus Sunnah. Dan berhasil nggak mereka? Berhasil. Sampai sekarang masih ada nggak luka-lukanya? Masih. Saya masih lihat di Madura aja, saya masih lihat. Ya. Kata orang Mesir, ketir masih banyak, kathir masih banyak. Ini masih banyak. Padahal yang dicoblos udah jadi menteri, sama. Saya nyoblos dia, lah dia jadi menteri dia. Lama-lama mikir, saya lama mikir. Yang dicoblos jadi menteri. Yang dibenci jadi presidennya. Ini kita dimainin kali ya. Maka kita buka lagi kitab Imam Asy'ari. Kata Imam Asy'ari, tasdik di kolbu itu saja yang disebut pokok iman. Sikap politik apalagi cuma nyoblos, itu tidak masuk bagian usulul iman. Jadi nanti 2024 jika kiai-kiai di Madura beda coblosan, gimana? Ngamuk nggak kalian? Hah? Marah nggak? Kiai Fulan belot gitu ya? Jangan begitu lagi, berarti gagal. Gagalnya 2 kali. Saya ulangi, akidah Ahlus Sunnah tidak mengajarkan sikap politik sebagai bagian iman. Paham? Berarti as-siyasah laisa minal iman. As-siyasah itu min furu'il muamalat. Politik itu cuma cabang dari ilmu fikih muamalat. Udah fikih muamalat, tahu muamalat? Bukan bank. Muamalat, hubungan sesama manusia. Dan itu akan berkembang terus. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah ada nggak nyoblos? Ini setelah mikir panjang loh, setelah orangnya jadi menteri, saya ngomong begini, merasa kayak dikibulin rasanya ya. Saya nggak mau dikibulin 2 kali. Al-mu'min ya, seorang mukmin tidak jatuh di lubang 2 kali. Kita nggak mau terjebak 2 kali di jebakan politik identitas namanya. Politik status. Ini berbahaya sekali. Masa kiai dibentak sama santri kemarin sore? Bentaknya nggak dahsyat, pakai takbir. Lah kiainya tiap malam takbirnya lebih banyak daripada santrinya. Takbir itu nur, yang ditakbir nurun ala nur. Kira-kira gimana? Kalah.
Jika ingin terjadi lagi masa lalu, silakan antum lakukan. Lakinni ana bari'un minkum. Ya. Tapi saya terlepas dari antum semua. Ya. Saya tidak bisa lagi mengatakan, ya Allah, dulu mereka ikut ngaji Ahlus Sunnah sama saya, nggak bisa lagi. Ahlus Sunnah menerima perbedaan politik. Nah ini, ingat-ingat, Ahlus Sunnah menerima. Ya kita jontok-jontokan lagi kampanye nggak apa-apa. Setelah kampanye jangan jontokan lagi. Fa aslihu baina akhawaikum. Ini kayaknya masih luka lama nih saya lihat ya. Wajahnya masih nggak jelas ya. Maka saya sekarang nyatakan saya nggak pro kepada siapa-siapa. Saya cuma pro dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya pro itu dah. Imam Asy'ari benar dari dulu.